Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Arif Purnomo dan teman saya Ya, nama saya Adam Mufarid. kali ini saya dan Mas Adam akan mempresentasikan tentang hakikat ibadah. Ya, Oke, pertama itu pengertian ibadah. Nah, pengertian ibadah sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu secara bahasa, karena ibadah itu berasal dari kata abida, yang berarti taat atau tunduk. Kemudian secara istilah atau secara detailnya, ibadah itu adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi maupun yang tampak. Itu seperti itu secara istilah. ya. Nah, dasar hukum ibadah. Apa sih bukti kita disuruh melakukan ibadah? Buktinya itu apa? Lah, buktinya itu ada di ayat ini yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum mirizqi wa ma uridu ayyud imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka dan tidak pula agar mereka memberiku makan. Quran surat Al-Azhariyah ke-51 ayat 56 sampai 57. Lah, ayat ini adalah bukti bahwa jin dan manusia, tidak hanya manusia ya, jin dan manusia itu diperintahkan untuk ibadah. Lah, lalu tata cara ibadah itu kita lihat dari mana? Lah, untuk itu kita ngikutnya ke dua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu jelas yang ada di Al-Quran, kita ngikut situ. As-Sunnah itu eh, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Seperti contoh, di Al-Quran tidak ada itu cara berwudu. Lah, terus kita berwudu bagaimana? Lah, berwudu itu kita as-sunnah, mengikuti cara Nabi berwudu. Lah, seperti itu ibadahnya. Maksudnya yang dimaksudkan seperti itu. Oke, lanjut. Ibadah itu ada dibagi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdah atau ibadah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, itu dari Allah gitu. Turun melalui Al-Qur'an, sudah menjadi ketetapan. Kemudian kalau ibadah ghairul mahdah itu ibadah yang tidak ditentukan secara langsung ketentuannya dan atau tata caranya. Yaitu seperti tadi contohnya yang dikatakan oleh Mas Arik tentang tata cara wudhu. Itu kan tidak langsung dari Allah tetapannya, tapi melalui hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada contohnya ya, ibadah mahdah dan ibadah ghairul mahdah. Nah, ini sholat itu kan ketetapannya udah jelas. Harus 5 waktu, subuh 2 rakaat. Nah, itu berarti contoh jelas yang ketetapannya sudah ditentukan. Sedangkan ibadah ghairul mahdoh yang belum ditentukan. Contohnya menolong sesama. Menolong sesama kan nggak harus dalam bentuk uang. Nah, nggak harus dalam bentuk materi lah seperti itu kan. Tapi itu kan juga termasuk ibadah. Nah, urgensi ibadah. Kenapa sih kita harus melakukan ibadah? Yang pertama, wujud cinta dan kepatuhan hamba kepada pencipta. Jadi ini bukti 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 kita tuh sebagai hamba yang cinta kepada pencipta. Yang kedua, bentuk rasa syukur hamba. Eh, kita tahu lah, kalau kita semakin bersyukur,
nikmatnya akan semakin ditambahkan. Sedangkan kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Nah, ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, membawa ketenangan hidup. Orang yang sering ibadah, hidupnya lebih tenang. Lebih ada yang bisa untuk diandalkan. Seperti itu. Yang keempat, jalan memuliakan diri. Memuliakan diri di sini maksudnya itu meningkatkan derajat. Jadi Allah yang membedakan kita dengan yang lain itu cuma derajat di mata Allah, itu bentuk ibadahnya. Yang kelima, upaya mencari cinta Allah dan menghindari murkanya. Kita mencari ridho Allah dan supaya kita tuh tidak mendapat azab dari Allah, seperti itu. Nah, apa hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak? Akidah itu kan keyakinan, sedangkan ibadah itu kan perbuatan, bentuk perbuatan. Keyakinan yang kuat disertai dengan perbuatan baik akan menghasilkan akhlak. Akhlak itu sikap yang baik. Jadi akidah ibadah dan akhlak tidak bisa saling dipisahkan karena itu saling sangkut menyaut satu sama lain, seperti itu. Keyakinan yang kuat disertai dengan perbuatan baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Oke, ini yang terakhir itu tentang prinsip. Ya, prinsip ibadah. Yang pertama tentu niat karena Allah, bukan niat karena misal nih kita ke kuburan gitu ya. Kita datang ya berdoa untuk mendoakan orang yang ada di dalam kubur, niatnya karena Allah, untuk memberikan doa agar orang yang di dalam kuburan itu selamat. Bukan niatnya saya ingin minta doa ke orang yang di kuburan, kemudian agar kita tuh mendapatkan keuntungan, tuh nggak gitu ya. Itu contoh aja, contoh sederhana yang mungkin banyak ya yang saya lihat gitu di fenomena di Indonesia itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ikhlas. Nah, ikhlas ini sangat penting gitu ya. Karena kalau nggak ikhlas itu ganjel di hati ibadahnya. Pokoknya kalau ibadah ya ibadah aja gitu udah. Jangan diingat-ingat terus aku habis. Contoh masukin infak nih. Ini yang kadang susah itu infak. Nah, kalau udah infak masuk. Nah, itu kadang kita masih mikir, tadi aku infak segini. Alah, ternyata duitnya mau saya pakai buat ini itu. Wah, nah itu jangan. Kalau udah ikhlas ya udah. Ikhlas itu ibaratnya kayak kalian lagi buang air besar terus kotorannya keluar, dah kan pasti nggak diingat lagi kan. Nah, itu ikhlas tuh gitu. Kemudian tiga, tentu ya sesuai tuntunan ada di Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang keempat itu seimbang. Seimbang di sini itu artinya nggak ibadah dalam artian ke Allah terus. Maksudnya itu misal kita nih kerja. Nah, kerja itu termasuk ibadah gitu. Di dunia gitu loh juga gitu loh. Ibaratnya misal kita sholat gitu ya, sholat terus, tapi kita juga nggak kerja atau apa gitu kan juga gak seimbang gitu ya. Itu menurut saya. Kemudian tidak berlebih-lebihan. Nah, itu tadi udah ada tuntunannya kan, sesuai tuntunan, jadi tidak berlebih-lebihan. Misal ini puasa Ramadan, ya saya pengen lebih gitu pahalanya. Jadi saya lebihkan puasanya 2 bulan. Nah, itu nggak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang keenam, mudah dan meringankan. Nah, ini tentu ya ibadah yang sudah ada dan juga yang sudah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, tentu semua ibadah itu meringankan ya. Dan juga pasti ada manfaatnya. Dari mulai sholat, kemudian infak, sotakoh,
puasa itu pasti mudah dan meringankan, juga ada manfaatnya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ada fungsi dan hikmah ibadah. Yang pertama, terhindar dari syirik. Kenapa terhindar dari syirik? Jelas, karena saat kita ibadah, kita ingat sama Allah, bukan sama yang lain. Bukan sama ramalan bintang, bukan sama apa, tapi sama yang kita sembah. Maka itu bisa terhindar dari syirik. Yang kedua, terhindar dari maksiat. Kita tahu kalau sholat yang satu ke sholat yang lainnya itu mencegah kita dari maksiat lah. Itu bukti dari ibadah itu menghindari kita dari maksiat. Yang kedua, semakin bertakwa. Nah, kita sebagai hamba itu siapa yang ngapain bertakwa? Seperti itu kan? Nah, ibadah itu dapat meningkatkan takwa kita karena selalu mengingat Allah. Seperti itu. Yang keempat, tidak kikir. Ingat, ibadah itu tidak hanya ibadah mudhoh. Ada ibadah goyur mudhoh. Yang mana ibadahnya itu tidak sesuai ketentuan. Jadi kita tuh misal berinfak kayak gitu kan jadi keinget terus kan. Nah, itu bikin kita nggak kikir, nggak pelit, nggak pahil. Yang kelima, berjiwa sosial. Lah, seperti tadi senyum, tolong menolong, ngirim tetangga makanan, saling tuker kado lah, itu kan berjiwa sosial. Lah, itu termasuk ibadah kalau kita niatnya ikhlas karena Allah. Jadinya kan eh, semakin menumbuhkan jiwa sosial yang ada di dalam diri kita dan sesama, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya dan Mas Adam. Betul. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.